Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas periklanan. Hari ini kita akan membahas kemasan ya. Di pertemuan ke-14 ini, artinya ini adalah materi terakhir untuk mata kuliah periklanan. Baiklah, kita mulai pembahasan kita dibagi menjadi 3. Kita akan bahas definisi kemasan dulu, kemudian kemasan dalam DKV, dan yang ketiga adalah konsep view. Nah, kita akan bahas definisi kemasan. Kemasan atau packaging merupakan salah satu fungsi pemasaran. Dalam majalah Konsep, kemasan dianggap sebagai silent salesperson, penjual yang diam-diam gitu. Yang kedua, definisi kemasan bisa dihubungkan juga dengan fungsi pemasaran kemasan, di mana kemasan berfungsi sebagai sarana untuk beriklan. Di dalamnya ada kandungan informasi, pesan yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa memancing dan membujuk orang lain untuk melihat dan tertarik pada produk yang ada di dalamnya. Menurut Charles Shim, ini adalah pakar penulis buku periklanan dan marketing. Beliau mengatakan bahwa setiap kemasan adalah iklan 5 detik. Dan kemasan adalah produk. Maksudnya begini, kemasan ini nggak bisa dilepaskan dari produk. Bahkan ada beberapa produsen yang menganggap kemasan adalah produk. Jadi begini, misalnya kamu mau membuat sebuah kemasan, hal yang pertama kamu pikirin adalah produknya apa. Nah, itu dia. Jadi nggak bisa dilepaskan tuh kayak begitu. Ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain itu saling terkait. Kemasan adalah produk. Konsumen menghabiskan sedikitnya 10-12 detik untuk memandang kemasan sebelum berpindah dan menyeleksi produk sehingga dia bisa menempatkan itu dalam kereta beraja. Artinya begini, betapa pentingnya kemasan. Sebelum orang itu memutuskan untuk membeli, mereka akan mempelajari segala hal tentang produk tersebut melalui kemasan. Kemudian kita akan bahas tujuan kemasan dari Sari 2017 halaman 250, di mana kemasan tujuan pertamanya adalah mengidentifikasi merek. Jadi kalau baca bukunya Philip Kotler yang namanya kemasan itu, kalau Philip Kotler ini adalah bapak pemasaran ya, jadi melihat sebuah produk kemasan itu dari sisi pemasarannya. Nah, senada dengan Sari gitu ya, hal yang pertama kali diingatkan oleh Kotler adalah di dalam kemasan merek itu harus kelihatan, dan merek itu nggak bisa sembarangan meletakkannya gitu. Jadi pertama adalah mengidentifikasi merek. Kenapa harus kelihatan dan harus jelas? Karena awal orang mengenali produknya dari situ. Kedua, memberikan informasi deskriptif dan persuasif. Ada informasi nggak cuma merek, tapi ada informasinya. Kamu misalnya makan snack gitu ya, itu kan juga di belakangnya ada ingredients-nya gitu, komposisinya apa aja. Nah, makanya dibedakan nih, ada merek, ada label. Kalau di bukunya Kotler dia bilang begitu. Di dalam kemasan ada brand, ada label. Yang mana nih bagian-bagian itu? Misalnya kamu minum air kemasan ya, botol. Nah, yang kemasan yang mana? Yang botol plastiknya kan? Terus labelnya yang mana? Nah, label itu adalah yang melingkar di botol plastik, yang di dalamnya itu ada mereknya, ada logo, ada gambar, ada deskripsi yang lain. Ketiga, tujuan kemasan adalah memfasilitasi transportasi produk dan perlindungan. Jadi gimana caranya produk yang ada di dalam kemasan tersebut terlindungi sehingga kalau dipindah-pindahin aman. 4. Membantu penyimpanan di rumah. 5. Membantu konsumsi produk. Selanjutnya,
Fungsi kemasan menurut Wahyu Satriono ini lebih simpel lagi karena cuma ada 3. Pertama adalah fungsi perlindungan, kedua sebagai wadah, ketiga adalah alat promosi. Fungsi kemasan menurut Hermawan Kertajaya, bahwa menurut Kertajaya, kemasan menjelaskan kemajuan teknologi yang benar ya, membuat packaging berubah fungsi. Dulu orang bilang packaging protect what it sells. Packaging melindungi apa yang ada di dalamnya yang dijual. Sekarang packaging sells what it protects. Ya karena tadi ya dia punya fungsi promosi. Jadi nggak cuma sebagai pelindung, tapi juga promosi. Selanjutnya kemasan dalam DKV. Nah kaitannya apa kemasan dengan DKV? Kaitannya adalah di dalam kemasan banyak sekali elemen-elemen desain. Beberapa diantaranya adalah warna, bentuk, ukuran, material, dan lain-lain. Nah ini tadi ya sudah sebutkan ya masalah label. Jadi kita bahas yang 2 hal aja nih. Pertama adalah warna. Kenapa warna menjadi penting? Karena di dalam warna itu ada informasi mengenai kemampuan untuk memuaskan kepuasan psikologis. Ya, kemampuan kepuasan psikologis. Jadi kalau kamu lihat yang sebelah ini nih, bungkus atau kemasan sepatu, dominasi warnanya adalah putih. Kesan apa yang diberikan oleh warna ini? Kemudian gaya hidup, ada juga identifikasi budaya, jenis kelamin, dan sebagainya. Elemen kedua adalah desain dan bentuk. Tujuannya adalah berpengaruh dalam hal membangkitkan emosi tertentu. Misalnya desain atau bentuk yang kotak itu lebih maskulin ketimbang yang bundar. Ya, bisa juga membangkitkan perasaan-perasaan sebelumnya, misalnya kayak perasaan senang gitu ya, karena emosi ya. Produk yang biasa dalam kemasan jadi terlihat luar biasa. Maksudnya begini, misalnya kamu banyak makanan ya, makanan iseng gitu ya, snack, mulai makaroni apa segala macam. Itu kan makaroni biasa aja, tapi kalau dikemas dengan kemasan yang menarik, yang unik, jadi luar biasa. Ingat fenomena keripik Maiki yang orang sampai ngantri panjang banget ya, padahal itu kan keripik singkong doang, tapi karena dikemas dengan kemasan tertentu, cara dagangnya juga ada strategi tertentu, jadi kelihatan luar biasa. Evaluasi view. Nah ini kita pada sampai pembahasan yang ketiga ya. View ini artinya visibility, information, emotional appeal, dan workable. Visibility maksudnya apa tuh? View ini adalah konsep cara memandang, menilai kemasan dari konsep ini. Jadi kalau mau melihat atau menganalisis kemasan, ini adalah poin-poin ya, poin-poinnya. Pertama, visibility, kemampuan menarik perhatian. Kalau ngomongin kemampuan menarik perhatian, berarti elemen desain ada masuk di sini ya. Warna, bentuk, tipe, ilustrasi ada di sini. Kedua, information, kemampuan menyampaikan pesan manfaat. Jadi ini terkait dengan teks yang ada di dalam kemasan tersebut, maupun pemilihan tipografi, ilustrasi yang ada di kemasan. Bisa nggak informasinya tuh nyampe gitu. 3. Emotional appeals. Ini juga terkait dengan DKV. Kemampuan merubah emosi, mood, suasana hati, ceria, nostalgia, elegan. Jadi bagaimana kemasan itu dipersepsikan oleh masyarakat. Apakah ceria, nostalgia, elegan, atau gimana? Poin keempat adalah workable, kemampuan untuk diaplikasikan. Jadi melihat produk secara ekonomis. Misalnya mau jualan permen jahe, harga permen jahenya 2004, tapi kemasannya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih mahal kemasan daripada produk. Nah itu kan nggak workable, nggak bisa kayak begitu. Jadi kalau ngomongin kemasan juga harus dipikirin harga produknya berapa, terus harga kemasannya berapa, seimbang nggak
perancangan kemasan menurut Tandy Y. Ramadhin, pengajar di ITB. Nah, ini ngomongin komponen dalam kemasan ya. Kemasan itu disebut ideal jika terbuat dari bahan dan tekniknya telah terbukti memberikan identitas terhadap sesuatu yang dikemasnya. Kemudian juga bisa membujuk orang untuk tergiur membeli, menikmati isinya. Desain kemasan sepantasnya dikenali karena ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi sederhana, aroma yang khas, memberikan pesan budaya. Nah, ini sengaja saya kasih gambarnya, ini basic ya. Ini Indonesia tuh punya kemasan yang unik sebetulnya. Dari setiap daerah ada ya, anyaman bambu, anyaman daun kelapa, anyaman daun pandan, ya, daun pisang. Itu adalah kemasan yang apa? Yang ramah lingkungan. Nah, sekarang orang udah mulai kesini arahnya, kemasan-kemasan yang ramah lingkungan ya. Ini sangat menarik dan perlu dibudidayakan gitu, maksudnya bukan dibudidayakan, dikembangkan. Bisa jadi ini TA kamu ya, inspirasi buat TA kamu. Baiklah teman-teman, pembahasan kita tentang kemasan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, stay strong, stay healthy, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.